Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami akan bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-25. Demikian kesaksian firman Tuhan. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Jangan congkak dengan apa yang kita miliki. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang congkak, kesombongan, saya melihat dari referensi bahasa Indonesia bahwa sombong itu mencakup congkak, jumawa, belagu. Sedangkan congkak sendiri pengertiannya lebih kepada sesuatu yang dianggap merasa hebat dan dapat menyebalkan bagi orang lain. Hal yang tidak disukai oleh orang lain. Karena apa yang dianggap dirinya lebih hebat, lebih jago, bahkan lebih dari segalanya. Itulah yang merupakan bagian dari pengertian congkak. Ibu bapak saudara, dalam nats renungan harian pada hari ini, penulis Amsal mengingatkan, menasehati sebagaimana Amsal yang dikirim, Amsal yang disampaikan bertujuan untuk menasehati para pembacanya sehingga memiliki kehidupan yang lebih baik lagi dari apa yang sebelumnya kurang baik, dinasehati agar menjadi baik. Kiranya nasihat renungan harian ini juga boleh ada pada kita sehingga kita boleh belajar menjadi pribadi-pribadi yang lebih rendah hati. Kita boleh melihat apa dan bagaimana kesombongan, kecongkakan itu menurut beberapa orang yang saya kutip kata-kata bijaknya. Al-Mustafa Bisri, seorang penyair, berkata, sombong ialah lebihan ketololan di mana pemiliknya tak tahu harus dikemanakan. Lalu Robil Vo, seorang kolumnis, berkata, tidak merasa sombong adalah kesombongan. Tekere, seorang penulis, juga berkata, dia yang benar-benar mengagumi hal-hal yang berarti adalah orang sombong. Jadi kesombongan ini banyak yang nulis apa dan bagaimana, tapi saya hanya mengutip 3 kata-kata ini. Dan hari ini kita boleh belajar bagaimana rumah orang congkak dirombak Tuhan. Rumah orang congkak benar sekali berbicara tentang kehidupan berumah tangga, kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat di suatu lingkungan di mana kita tinggal. Seringkali terjadi gesekan terkait tanah. Ya, tanah, batas rumah ini pun sering menjadi gesekan dan perpecahan di tengah-tengah kehidupan lingkungan rumah di mana kita tinggal. Tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Bagaimana Tuhan merombak rumah orang yang congkak. Orang yang congkak yang tidak mau ngalah, mungkin berbicara tentang batas-batas rumah atau kehidupan orang yang merasa congkak, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling kaya, dan rumah orang ini pun dapat Tuhan bongkar sewaktu-waktu, di mana kalau dia tidak mau berubah atas kecongkakannya. Hal yang paling penting yang diingatkan kepada kita untuk tidak congkak, untuk tidak merasa diri paling hebat, merasa diri paling penting, merasa diri paling dari semuanya. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati, menjadi pribadi-pribadi yang juga peduli terhadap orang lain, menjadi pribadi-pribadi yang
tidak sombong, dan kalaupun kita hidup bermasyarakat, jadilah orang-orang yang penuh dengan kesabaran, yang juga peduli terhadap sesama, terlebih lagi tetangga kiri kanan depan belakang kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang boleh mengingatkan kami untuk tidak sombong, untuk tidak congkak, karena Engkau membenci orang-orang sombong. Bahkan rumah orang congkak pun Engkau rombak, tetapi batas tanah seorang janda Engkau jadikan tetap. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa peduli di atas kehidupan kami sehari-hari, yang peduli mengingatkan kami, menasihati kami dengan renungan harian. Ini kami Tuhan, kami mau terus terhubung dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Kami akan mulai hari kami dengan terus berdoa dan memulainya bersama dengan Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.